Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini merupakan penjelasan terkait modul 6, yaitu survei travel time ya atau TT. Nah, silahkan langsung dibuka modulnya. Untuk modul 6 ini ada di file bernama modul 6 sampai 9. Di sini kalau kita lihat ada tujuan, peralatan, proses survei, dan evaluasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai tujuan, nanti silahkan dibaca sendiri. Lalu untuk peralatan, peralatan di sini merupakan peralatan yang digunakan selama survei travel time kemarin ya. Kira-kira kemarin itu menggunakan alat apa aja, nanti silahkan ditulis di sini. Yang berikutnya yaitu mengenai proses survei. Nah, seperti di modul-modul sebelumnya, teman-teman harus menguraikan untuk proses survei dari travel time itu sendiri seperti apa. Nah, nanti silahkan dijelaskan di sini dari awal menentukan titiknya sampai mendapatkan datanya, nanti silahkan dijabarkan ya. Dan kalau teman-teman lupa mungkin bisa buka di modul TRLL-nya ya, atau bisa cari di berbagai sumber lain, silahkan. Yang berikutnya yaitu mengenai evaluasi. Nah, di modul 6 travel time ini untuk evaluasi ada 3 nomor ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang nomor satu yaitu uraikan perbedaan spot speed, travel speed, dan running speed. Lengkapi dengan sketsanya. Nah, kalau kita perhatikan yang nomor satu ini ada 2 poin jawaban ya, yaitu yang pertama kalian harus menjelaskan apa itu spot speed, travel speed, dan running speed. Lalu yang poin kedua yaitu lengkapi dengan sketsanya ya. Jadi ada 2 poin jawaban, uraikan pengertian-pengertian tadi lalu buat sketsa gambarnya. Nah, untuk referensinya teman-teman bisa lihat di berbagai sumber ya. Salah satunya mungkin ada di bukunya Bu Nurul atau ada di bukunya Pak Prasetyanto, Pak Risdianto. Nah, silahkan cari di manapun itu yang memerlukan atau harus menuliskan sumber, silahkan nanti dituliskan juga sumbernya dari mana, seperti itu ya. Yang jelas untuk pengertian-pengertian seperti itu silahkan dibuat dengan bahasa kalian masing-masing. Oke, itu untuk nomor satu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 yaitu bagaimana mendapatkan kecepatan individu tiap kendaraan, TMS dan SMS tiap interval waktu tiap kendaraan. Berikan contoh perhitungan berdasarkan masing-masing data. Oke, jadi untuk yang nomor 2 ini, kita akan menuju ke analisis travel time berdasarkan data yang sudah disurvei di kemarin hari ya, ketika pengambilan data lalu lintas. Nah, untuk nomor 2 ini nanti jawabannya adalah langkah-langkah analisisnya itu seperti apa dan contoh perhitungan yang harus ditulis. Nah, selain itu untuk melakukan analisis travel time kita akan menggunakan bantuan Excel ya. Nah, sekalian saya jelaskan bagaimana cara pengolahan data di Excel-nya. Nah, jadi nanti untuk hasil dari Excel nanti untuk membantu menjawab bagaimana langkah analisisnya dan juga contoh perhitungannya seperti itu. Nah, ini ya, untuk pengolahan Excel, kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Di sini sudah saya rekap secara garis besar. Kurang lebih ada 5 langkah ya, mungkin nanti lebih kurangnya bisa menyesuaikan. Langkah yang pertama tentunya teman-teman harus merekap semua data TT berdasarkan lokasi analisis ya. Contoh didapatkan ruas Tugu Lilin Selatan, maka data yang direkap berupa data TT di sisi timur pagi, sisi barat pagi, sisi timur siang, dan sisi barat siang. Oke, sebelumnya ini seperti di modul sebelumnya ya. Jadi kalau kemarin kita menganalisisnya ada 2 sesi. Nah, untuk TT ini juga 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang berdasarkan tiap sisi ruas ya. Nah, untuk rekap semua data TT berdasarkan lokasi analisis, ini lagi-lagi teman-teman harus melihat di sini ya, di distribusi analisis per kelompok ini. Nah, nanti silahkan dilihat kalau TT itu berarti berkaitan dengan ruas. Nah, misalkan di sini ada kelompok 39, itu dia ada di ruas Jalan Joko Tingkir. Nah, berarti untuk analisis kelompok 39 nanti ada di ruas Jalan Joko Tingkir. Nah, di ruas Jalan Joko Tingkir itu ada data TT apa aja. Nanti silahkan dari sheet distribusi analisis kelompok ini, teman-teman menuju ke distribusi tugas. Nah,
Di distribusi tugas silahkan cari yang travel time. Tadi di Jalan Joko Tingkir ya. Jalan Joko Tingkir untuk travel time itu ada ini TT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ke semua ini nanti silahkan dicari di Google Drive, di-download ya. Nah, untuk TT 1 itu MP, TT 2 SM, dan seterusnya. Nah, dicari di Google Drive di pengumpulan data survei sesuai dengan lokasinya tadi di mana, lalu di TT. Nah, pagi dan siang kedua-duanya nanti dicari ya. Ini saya contohkan untuk pagi berarti tadi ada TT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini sampai sini nanti silahkan di-download ya. Kalau sudah di-download berarti kita masuk ke langkah nomor 2, yaitu rekap waktu tempuh berdasarkan tiap interval dan tiap jenis kendaraan. Oke. Jadi setelah di-download ya, setelah di-download, teman-teman akan mendapatkan data ini, lalu teman-teman silahkan boleh membuat Excel baru ataupun manfaatkan Excel yang sudah ada. Kita lari ke Excel. Nah, di Excel nanti itu sheet-nya itu ya sama seperti tadi ya, kode TT-nya ya. Di sini saya buat TT01 itu mobil penumpang timur. Nah, timur ini maksudnya sisi timur dari jalan Joko Tingkir tersebut ya. Mungkin kalau jalannya itu arahnya barat timur berarti nanti ada sisi utara, sisi selatan seperti itu. Nanti silahkan menyesuaikan dengan lokasi masing-masing. Nah, kalau di sini mungkin biar mudah, saya membuatnya TT01 MP Timur, TT02 MP Timur, TT03 dan di sini rekapnya. Nah, rekapnya ini itu nanti setiap sisi ruas ya. Jadi kalau Jalan Joko Tingkir itu kan ada sisi barat dan sisi timur. Nah, ini nanti direkap per sisi. Ada rekap sisi timur, ada rekap sisi barat. Oh ya, sebelumnya ini saya contohkan untuk satu sesi aja ya. Jadi nanti untuk sesi yang kedua, ini kan sesi pagi ya sebagai contoh. Nanti untuk sesi siangnya itu langkah pengolahan datanya sama, langkah perhitungannya sama, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah data yang akan dianalisis saja nanti. Oke, dari data yang sudah teman-teman download tadi, nah silahkan di Excel ini itu teman-teman membuat kurang lebih seperti ini ya. Ada kopnya, terus di sini ada jarak 15 ya, jaraknya kemarin itu kan 15 meter, lalu jenis kendaraannya apa silahkan diisikan, lalu simpangnya mana dan ruasnya di mana. Nah, nanti teman-teman silahkan membuat tabel yang isinya itu ada ini ya, interval waktunya, nomor, lalu ada kolom waktu, ada kolom kecepatan dalam meter per detik, dan ada kecepatan dalam kilometer per jam. Jadi nanti ada 4 kolom dan pada intinya tabel-tabel ini tuh menunjukkan setiap interval 15 menitan ya. Ini 6.00 sampai 6.15, lalu ini 6.15 sampai 6.30, 6.30, 6.45 dan seterusnya. Nah, setelah dibuat untuk tabel-tabel ini, sebentar saya bukakan untuk yang ini dulu ya. Nah, di sini kan sudah ada data yang teman-teman download tadi ya. Nah, silahkan dari semua data yang di-download tadi dari masing-masing kode tadi ya, TT1, TT2 dan seterusnya. Silahkan semua ini direkap di Excel yang ini ya, di tabel yang seperti ini. Nanti silahkan dituliskan setiap apa namanya, setiap detik atau setiap waktu yang didapat itu berapa saja nanti silahkan dituliskan. Dituliskannya itu nanti modelnya seperti ini ya. Jadi menurun ke bawah gini. Nah, setelah dituliskan seperti ini, nanti silahkan teman-teman mulai perhitungannya. Nah, ini untuk yang pertama saya contohkan dulu ya. Di sini untuk nomor ya, ini nomor biasa. Nomor 1, maaf. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Maaf. Oke, nah untuk yang paling bawah ini sebenarnya menunjukkan jumlah data yang ada di dalam tabel ini ya. Biasanya kalau saya itu menulis, saya kasih rumus count saja. Jadi biar jelas, biar pasti untuk jumlah datanya ada berapa. Nah, di sini jumlah datanya ada 11. Lalu
data yang sudah teman-teman masukkan tadi ya, ini. Misalkan ini saya contohkan MP ya. Jadi dari MP ini 600 sampai 615 nanti silahkan direkap jadi satu tabel di sini ya. Ini di paling bawah itu ada jumlah keseluruhannya ya teman-teman ya. Silahkan mungkin bisa pakai rumus sum ya. Lalu untuk V di sini adalah meter per detik. Nah, meter per detik berarti ini rumus dasar ya, rumus seperti biasa yaitu jarak dibagi dengan waktu. Ya, kalau kita lihat di sini adalah 15 dibagi 2,18. Oke, berarti di sini rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk jaraknya nanti kita kunci dulu biar nanti bisa di drag ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini biar lebih mudah ya, mungkin biar lebih cepat bisa ditarik ke bawah, tapi jangan lupa untuk yang ini, yang apa namanya, jaraknya nanti dikunci biar dia nggak geser-geser ke bawah seperti itu. Nah, ini berarti nanti sudah menyesuaikan untuk T-nya ya. Nah, setelah itu di kolom selanjutnya yaitu kecepatan dalam kilometer per jam. Nah, untuk rumusnya ya ini seperti biasa ya. Tidak ada rumus khususnya, ini rumus-rumus dasar kecepatan dikali 3600 dibagi dengan 1000. Nah, ini ya. Berarti sama dengan ini kita kurung buka dikali dengan 3600 kurung tutup dibagi 1000. Sebentar, saya cek dulu apakah sudah betul. Oke, berarti cocok ya. Nah, kalau sudah seperti di kolom sebelumnya, biar cepat bisa di drag ke bawah aja, ditarik ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, yang paling bawah sendiri ini adalah rekapitulasi dari masing-masing kolom ini ya. Kita bisa pakai sum. Nah, untuk yang di sini juga ya. Oh, ini oke. Untuk yang ini sebentar, ini rumusnya masih salah. Pakai sum. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk tabel yang ini ya. Jadi nanti silahkan yang pertama itu untuk dituliskan dulu data yang dari apa namanya, dari Excel yang teman-teman download, nanti silahkan dituliskan per interval, lalu diisikan nomornya, lalu diisikan kecepatan dalam meter per detik dan kecepatan dalam kilometer per jam. Setelah itu di bawah sendiri ini adalah rekapitulasi dari masing-masing itu tadi ya. Terus ini saya contohkan lagi untuk yang interval kedua yaitu 6.15 sampai 6.30. Yang pertama kita tulis nomornya dulu. Sebenarnya nomor ini hanya sebagai pemudah saja untuk mencari jumlah datanya ada berapa, karena nanti jumlah data ini juga akan digunakan dalam perhitungan ya. Oh, maaf salah. Oke, setelah itu ini berarti jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kita kunci biar nggak geser ya. Lalu ini sama dengan kurung buka V meter per sekon dikali 3600 dibagi 1000. Bentar, saya cek dulu. Oke. Nah, biar cepat mungkin bisa ditarik ke bawah aja. Lalu yang paling bawah adalah jumlah totalnya ya, atau kita bisa pakai sum. Oh, salah. Nah, ini sudah selesai untuk tabel ini ya. Selanjutnya di bawah tabel ini tentunya ada ini ya. Ada tabel lagi yang kecil itu untuk menghitung TMS dan SMS. Jadi sesuai dengan soalnya itu kan dia nanti ditanyakan bagaimana cara menentukan TMS dan SMS-nya. Nah, untuk TMS dan SMS ini bisa kita buat dalam dua satuan yaitu meter per sekon dan juga kilometer per jam. Nah, untuk rumusnya
rumus TMS dan SMS ini seperti rumus TMS dan SMS di buku ya, atau yang sudah diajarkan di kuliah. Kalau TMS itu adalah 1/n dikali sigma V atau jumlah kecepatan, lalu SMS adalah jarak dikali dengan waktu dibagi kumulasi waktu ya, atau jumlah total dari waktu tersebut. Ini saya contohkan ya, untuk yang TMS berarti rumusnya adalah sama dengan sama dengan kurung buka N itu adalah jumlah data dikali dengan ini sigma V ya. Sigma V-nya dalam meter per sekon ya, karena ini meter per sekon, berarti kita pakai yang ini 5,48. Kita cek, oke sudah betul. Nah, lalu yang berikutnya SMS, yaitu rumusnya adalah jarak dikali dengan jumlah data dibagi dengan total waktu, sama dengan jumlah data dikali jaraknya adalah 15 dibagi dengan total waktu ini. Nah, gini ya. Jadi untuk rumusnya nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan dibuka kembali di catatannya atau di buku yang sudah ada ya. Bentar, ini saya cek dulu apakah sudah betul. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan dalam satuan meter per sekon ya, kita buat dalam kilometer per jam. Nah, untuk rumusnya ya kurang lebih sama ya. Jadi sama dengan ini tinggal kita kali 3600 dibagi 1000. Untuk yang bawah sama juga ya. Kali 3600 dibagi 1000. Oke. Bentar, saya cek dulu. Oke. Mungkin dari perhitungan yang sebelumnya sudah sama ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini sama semua ya. Jadi silahkan nanti menyesuaikan. Nah, ini yang saya contohkan tadi adalah interval pertama dan interval kedua. Nah, untuk interval-interval yang selanjutnya gimana? Nah, itu sama saja. Interval yang selanjutnya nanti silahkan dituliskan semuanya, data semuanya, berapapun jumlah datanya silahkan dituliskan ya. Jadi untuk setiap interval itu jumlah datanya kan beda-beda, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 17, ada yang 15. Mungkin kalau di mobil penumpang masih terhitung sedikit ya, nanti mungkin yang banyak itu ada di sepeda motor, itu bisa sampai mungkin 70-an atau 80-an data. Nah, nanti silahkan direkap semuanya ya, jangan sampai ada yang dilewatkan, jangan sampai ada yang nggak dimasukkan, semuanya dimasukkan ke sini. Jangan sampai ada yang kelewat satupun. Meskipun jumlah datanya banyak, tetap kalian harus memasukkan semuanya. Oke, nah di sini bentar. Ini coba tak copy aja deh. Oh, ininya nggak bisa ya. Ini kita drag ke sini. Oke, nah ini sudah ya. Berarti nanti untuk yang interval berikutnya itu sama saja. Tidak ada perbedaan cara perhitungan. Semuanya sama, yang membedakan hanyalah data dari ini tadi ya, data T-nya yang berbeda ya. Nah, silahkan nanti teman-teman buat untuk interval yang lainnya. Lalu untuk jenis kendaraan yang lainnya juga sama ya. Silahkan nanti direkap, dibuat sama. Perhitungannya sama, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah ini ya, data waktunya ini saja. Nanti silahkan direkap semua. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa di setiap sisi ruas nanti akan direkapitulasi. Nah, direkapitulasi itu nanti teman-teman juga membuat tabel
baru lagi ya, sebentar ini saya cek dulu apakah sudah benar 2322. Oke. Nah, jadi nanti untuk rekapitulasinya itu silahkan teman-teman juga membuat tabel lagi. Di sini ada kepala ada kopnya ya, lalu ada jarak 15 meter. Nah, waktu surveinya ya, ini waktu pagi berarti 6.00 sampai 8.00, lalu dituliskan simpangnya di mana, ruasnya di mana, dan ini sisinya ada di mana, sisi timur kah atau sisi barat kah gitu. Nah, untuk tabelnya nanti kurang lebih seperti ini, ada rekapitulasi, TMS, dan SMS. Nah, di kolom pertama ini adalah kolom time interval atau kolom interval waktu ya. Ada kalau di sini pagi berarti ada 6.00 sampai 6.15, 6.15 sampai 6.30 dan seterusnya sampai 8.00. Lalu di kolom-kolom berikutnya ini ada TMS dan juga SMS. Nah, TMS nanti di bawahnya ada setiap jenis kendaraan. Nah, di setiap jenis kendaraan nanti ada TMS dan juga N. N ini adalah jumlah datanya ya, teman-teman ya. Nah, untuk SMS juga sama, ada TMS-nya berapa dan jumlah datanya. Ini semuanya sama ya. Nah, ini saya contohkan. Ini misalkan dari sini saya hapus ya. Dari MP, untuk yang dimasukkan di sini itu adalah dalam kilometer per jam ya. Berarti nanti kita cari TMS yang dalam kilometer per jam. Nah, itu sudah kita hitung tadi di tabel kecil ini ya. Nah, ini yang TMS nanti silahkan di-link-kan ke sini. Nah, itu tadi untuk yang interval pertama. Nah, untuk interval kedua itu ada di sini, interval ketiga, lanjut interval keempat, lanjut interval kelima dan seterusnya ya. Silahkan nanti dimasukkan data TMS yang sudah dihitung berdasarkan masing-masing interval. Nah, N selanjutnya yaitu N. N ini adalah jumlah data. Nah, jumlah data tadi yang sudah kita rekap di tabel ini tadi ya, di bawah sendiri ini adalah jumlah data. Nah, itu tadi kenapa saya bilang jumlah data itu nantinya akan digunakan dalam perhitungan karena di sini nanti akan dipakai dalam perhitungan rata-rata SMS dan TMS. Jumlah datanya setiap interval silahkan dimasukkan. Sebenarnya di tabel ini kita tinggal ngeling-ngeling aja teman-teman. Jadi tidak ada perhitungan yang begitu berat. Oke. Nah, silahkan untuk yang jenis kendaraan yang lain, SM dan KS BPTB, itu langkahnya sama ya. Jadi nanti silahkan direkapitulasi. Berarti nanti untuk yang MP kita ngelinknya ke MP, SM kita ngelinknya ke SM, lalu KS BPTB kita ngelinknya ke KS BPTB. Gitu. Lalu untuk yang SMS ini sama juga ngelinknya, sama kayak tadi ya. Cuman bedanya yang kita masukkan itu adalah yang SMS ini. Yang bawah ya, bukan yang ini ya. Bukan yang atas. Kalau yang atas kan tadi TMS. Nah, kalau yang bawah itu kan SMS ya. Jadi ini sama saja. Saya contohkan ya. Saya hapus beberapa saja. Nah, ini kita masukkan yang ini. Nah, yang SMS ini ya. Terus ini, oke. Nah, untuk N-nya, N ini adalah sama. N ini adalah artinya jumlah data. Nanti silahkan di-link-kan juga. Oke ya. Jadi langkahnya seperti itu. Lalu di paling kanan ini adalah sheet rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini itu rumusnya adalah ini. Dari masing-masing tiap jenis kendaraan dikalikan dengan jumlahnya. Lalu dibagi dengan jumlah total. Jadi rumusnya itu gini, dalam kurung C14 itu kan berarti TMS dari MP dikali D14 yaitu jumlah dari MP itu tadi ada berapa, jumlah data MP ada berapa, lalu ditambah E14 yaitu jumlah atau TMS dari SM itu ada berapa dikali dengan jumlah datanya, lalu berikutnya ya G14 yaitu
TMS KSBBTB itu berapa dikali dengan jumlah datanya. Setelah itu baru dibagi dengan jumlah total. Nah, jumlah total ini apa? Jumlah total ini ya jumlah total dari keseluruhan ini. Keseluruhan semua kendaraan ini ya, semua jenis kendaraan ini 11 tambah 57 tambah 6. Jadi rumusnya adalah TMS dikalikan jumlah ditambah TMS kali jumlah ditambah TMS kali jumlah dibagi dengan jumlah total. Nah, begitu pula untuk yang SMS ya. Yang SMS itu sama rumusnya, cuman bedanya dia nge-link ke SMS saja. Kalau tadi kan TMS, berarti kita masuknya ke TMS ini. Kalau ini SMS, berarti kita masuknya ke SMS ini. Nah, itu nanti silahkan dihitung setiap interval dari 600 sampai 800 ya. Silahkan dihitung semuanya kalau sudah selesai. Nah, sebenarnya ada yang harus dilakukan ya setelah ini selesai, yaitu kalian harus memastikan dulu apakah semua ini sudah dirasa benar atau belum. Nah, ini saya jelaskan sekalian di sini ya. Saya jelaskan dulu untuk ngeceknya itu apa saja. Nah, jadi sebenarnya dari perhitungan di sini tadi, teman-teman tuh juga harus ngecek juga ya hasilnya ini, hasilnya yang dalam kilometer per jam ini, itu nanti silahkan teman-teman cek apakah ini ya. Nah ini, nilai TMS itu harus lebih besar daripada SMS. Nah, selisihnya itu tidak boleh jauh teman-teman. Nah ini ngeceknya itu adalah dari sini. Di sini TMS-nya 19,72, SMS-nya 19,42. Nah, berarti kan dia nilai TMS lebih besar daripada SMS. Nah, dan selisihnya pun juga tidak terlalu jauh. Lalu yang interval berikutnya ini 23,03, SMS-nya adalah 22,67. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi silahkan nanti mengerjakan semua ini tuh sambil dicek ini. Nilai TMS itu harus lebih besar daripada SMS dan untuk selisihnya itu tidak boleh jauh ya. Sebentar, nanti saya contohkan untuk yang selisihnya jauh itu ada di mana ya? Sebentar ya, saya carikan dulu untuk contoh yang selisihnya jauh itu. Nah, ini. Di sini ada satu interval contoh ya. Di sini itu selisihnya jauh banget ya antara 24 ke 9. Nah, ini meskipun TMS-nya lebih besar daripada SMS, tapi kalau selisihnya sampai segini itu tidak diperbolehkan ya. Nah, kenapa? Karena ini pasti ada data yang mungkin error ya atau mungkin data yang rusak gitu. Nah, solusinya gimana kalau misalkan ketemu seperti ini? Solusinya adalah kita mengeliminasi data. Nah, jadi kita cari dari ini nanti, kita cari dari data T, T yang kita dapatkan dari Google Drive tadi ya. Nah, nanti kita cari kira-kira data mana yang eh, waktunya itu dia paling besar atau paling kecil gitu ya. Jadi yang paling jauh, nah kalau ini kah kita coba lihat di sini kan rata-rata 1,79, 1,91, 2,28, 1,91, 2,35 dan seterusnya. Nah, tapi kenapa kok di sini tiba-tiba ada 102? Nah, berarti ini data yang rusak sebenarnya ya. Data yang rusak itu nanti silahkan bisa dieliminasi ya sebenarnya. Dengan cara kita hapus, nah nanti di sini akan menyesuaikan sendiri gitu. Dia lebih besar dari TMS, dia lebih besar daripada SMS ya untuk TMS-nya, tapi jaraknya atau selisihnya tidak begitu jauh gitu. Jadi untuk apabila seperti ini solusinya seperti itu. Namun untuk sementara ya perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk sementara silahkan kalian kerjakan dulu berapapun datanya, apapun datanya nanti silahkan dituliskan dulu ya. Jadi misalkan hasilnya seperti ini nanti silahkan dituliskan dulu nanti biar saya cek terlebih dahulu pekerjaan teman-teman, baru nanti kalau misalkan ada yang perlu dieliminasi nanti bisa dieliminasi setelah saya cek ya. Jadi biar saya tahu dulu kira-kira
rusaknya itu yang mana, data yang rusak itu yang mana, atau yang mungkin kurang sesuai yang mana. Gitu ya. Nah, ini untuk yang tabel ini sebenarnya tidak perlu, ini hanya untuk mengecek saja apakah TMS sudah lebih besar daripada nilai SMS ya, gitu. Nah, itu untuk sesi yang pagi. Nah, untuk yang sesi yang siang nanti silahkan dikerjakan juga. Caranya sama, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah datanya ya, gitu. Data T atau data waktu ini. Nah, ini untuk pengolahan Excel dari travel time ya. Kita kembali ke modul ya. Jadi untuk nomor 2 nanti menjawabnya adalah langkah-langkah perhitungan travel time itu bagaimana ya. Setelah itu kalian beri contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya itu ditulis ya. Ditulis nanti silahkan ambil mungkin satu interval di mana gitu, nanti silahkan dituliskan itu nilainya atau contoh atau analisisnya itu seperti apa gitu. Gitu untuk menjawab nomor 2. Berarti untuk nomor 2 itu sebenarnya hanya ini ya, hanya keseluruhan ini sampai ke sini, sampai ke SMS TMS ini. Nah, untuk yang rekapitulasi ini nanti sebenarnya untuk menjawab nomor 3. Ya, kalau kita perhatikan soal nomor 3 yaitu bagaimana menentukan nilai TMS dan SMS seluruh jenis kendaraan tiap interval, berikan contoh perhitungannya. Ya, jadi untuk nomor 3 nanti adalah ini ya. Untuk menjawabnya nanti silahkan mengacu ke tabel rekapitulasi ini. Jadi sama untuk poin jawabannya adalah kalian harus menuliskan dulu langkah analisisnya, lalu tuliskan contoh perhitungannya, gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan modul 6 ya mengenai travel time. Silahkan dikerjakan dengan teliti ya, karena ini datanya ada banyak ya. Terutama mungkin data yang sepeda motor itu pasti rata-rata nanti jumlah datanya itu ada banyak, ada mungkin ini di sini paling banyak 90, ada 88, mungkin ada yang 100-an ya. Nanti itu direkap semua, sekali lagi itu direkap semua, jangan sampai ada yang terlewat atau jangan sampai sengaja nggak menuliskan datanya, karena itu nanti juga akan berpengaruh ya. Nanti silahkan direkap semua, makanya untuk travel time ini perlu ketelitian juga. Silahkan dikerjakan dengan teliti, sedikit demi sedikit dicek ya. Dan untuk Excel yang di print nanti itu semuanya ini ya. Jadi dari TT01, 02, 03, terus rekapitulasi sisi timur, lalu TT4, 56, terus rekapitulasi sisi barat. Jadi nanti ke semua ini di print out ya. Tapi untuk print outnya mungkin agak nanti saja setelah perhitungan ini benar-benar sudah selesai dan sudah mungkin kurang lebih sudah benar gitu ya. Untuk sementara ini kalian kerjakan dulu Excel-nya dan tidak perlu eliminasi dulu. Silahkan dikerjakan seadanya dulu datanya. Nanti untuk eliminasi atau solusi dari hasil-hasil yang mungkin kurang make sense nanti di belakang aja setelah saya cek. Oke, jadi mungkin itu aja untuk tutorial dari modul 6. Silahkan dikerjakan. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu pengerjaan teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada perubahan atau mungkin ada revisi dari apa yang saya jelaskan di sini akan saya sampaikan di ketika asistensi atau di WA group ya. Untuk sementara silahkan diikuti dulu videonya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.